bagaimanakah konsepsi wawasan Nusantara? Ya, teman-teman, latar belakang yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi wawasan Nusantara ada dua aspek, yakni aspek historis maupun aspek geografis dan sosial budaya. Yang kita akan bahas pertama adalah aspek historis. Dahulu, kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. Kehidupan sebagai bangsa yang terjajah adalah penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, bahkan kebodohan. Penjajah juga menciptakan perpecahan dalam diri bangsa Indonesia yang disebut politik divide et impera. Lalu, kita pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah. Secara historis, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Maka untuk bisa keluar dari keadaan tersebut, kita membutuhkan semangat yang melahirkan visi bangsa yang bersatu. Dan dari aspek geografis, Indonesia memiliki keunikan wilayah dan heterogenitas, yakni Indonesia bercirikan negara kepulauan atau maritim, terletak antara dua benua dan dua samudra, terletak pada garis khatulistiwa, dan berada pada iklim tropis dengan dua musim. Indonesia menjadi pertemuan dua jalur pegunungan, yaitu Sirkumpasifik dan Mediterania. Wilayah subur dan dapat dihuni, kaya akan flora dan fauna dan sumber daya alam, memiliki etnik yang banyak sehingga memiliki kebudayaan yang beragam, dan saat ini memiliki jumlah penduduk dalam jumlah yang besar sebanyak 218.868 juta jiwa. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan semua aspek kehidupan yang beragam. Wawasan mencakup 4 pokok perwujudan negara kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan wilayah, yaitu satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara mencakup sebagai satu kesatuan politik, bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi model dan milik bersama bangsa. Sebagai satu kesatuan ekonomi, bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Sebagai satu kesatuan sosial dan budaya, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Wawasan kebangsaan merupakan konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah, air, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, serta udara dan gas udara secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara. Implementasinya terhadap segala aspek kehidupan harus menjadi pemersatu atau pengintegrasi, bukan sebaliknya, yang dapat memecah belah bangsa dan negara kesatuan Indonesia. Dalam kondisi apapun, termasuk hadirnya ancaman globalisasi dunia, paham radikal, teroris, narkoba, dunia maya, yang setiap saat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Namun, patokan dasar harus tetap solid dalam satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh, menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Jadi, kesimpulan dari wawasan Nusantara di Indonesia bertujuan tingkatkan persatuan, identitas, integrasi di antara budaya dan masyarakat Indonesia dengan kebijakan pemerintah melalui program integrasi ekonomi, sosial, dan politik, serta pelestarian budaya dan pembangunan nasional. Sekian dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.